Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-49. Pov Ambar. Aku gak ngangka banget. Pria tampan yang sempat aku kagumi itu ternyata pria hidung belang. Seleranya juga pelacar murahan. Lihat saja. Hari ini dia membuking bening. Ih, hidung belang selera rendahan. Nyesel aku sempat suka sama dia. Ih amit-amit punya pacar tukang sewa pelar rendahan. Untung enggak jadi. Mbak Ambar. Bening menyapaku meski jarak kami masih beberapa meter. Beraninya dia menyapaku. Bukannya malu karena aku pergokin dia sedang sama pelanggannya. Astaga, dasar perempuan udik enggak pernah makan bangku sekolahan. Urat malunya sudah dia kubur sepertinya. Dia enggak malu menyapaku. Tapi aku yang malu disapa olehnya. Siapa yang enggak malu coba disapa oleh seorang perempuan bukingan coba? Ih, amit-amit. Tetapi kok dia terlihat berubah banget ya? Wajahnya terlihat begitu manis dengan senyum merekah di bibirnya yang makin ranum dan segar itu. Aneh. Makin hari dia terlihat makin cantik saja. Saat dia datang ke rumah ibu untuk mengambil dokumen waktu itu saja aku sudah terheran-heran melihat perubahannya. Dan hari aku makin pangling lagi dibuatnya. Ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa berubah makin cantik ya? Wajah yang dulu kusam, kumal, berdaki, bersisik karena kering dan kurang gizi. Kini terlihat makin bersih, makin putih, dan glowingnya itu adalah glowing alami. Wajahnya terlihat bercahaya, bukan karena make up, bukan karena skincare, tapi entah karena apa. Terlihat begitu asli dan alami. Kupindai penampilannya lebih seksama, cara berjalannya, pakaian yang melekat di tubuhnya. Benar-benar dia kini terlihat begitu sempurna. Dia bukan lagi Bening yang dulu kumal, yang mengemis makan untuk anak-anaknya di rumah ibu. Bening yang mengepel lantai sambil menggendong bayi, dengan daster lusuh penuh tambalan di mana-mana. Aku bahkan lebih memilih menjadikan daster bekasku sebagai kain lap kompor, daripada kukasihkan padanya secara cuma-cuma. Kini Bening telah berubah 180 derajat. Dia cantik, manis, tubuhnya ramping, badannya berisi, dan dadanya terlihat begitu montok. Mungkin karena dia masih menyusui bayinya, sehingga terlihat begitu bengkak dan berisi. Ah, kenapa aku malah memikirkan dia? Aku tak perlu iri dengan penampilannya. Sangat wajar kalau dia berubah seperti itu. Secara dia kan pelajar asteris. Kalau enggak dandan cantik mana laku. Lucu aja. Kalau sampai aku iri sama pelajar. Enggak level. Mbak Ambar yakin kalau Mas Wisnu ada di dalam. Ih, perempuan tak tahu malu itu sok akrab. Cih, jijik. Tapi, jujur aku juga malu sama dia. Kalau benar Mas Wisnu ada di dalam kamar ini, artinya rahasia keluargaku terbongkar. Bisa hancur harga diriku kan. Ketahuan kalau suamiku suka main perempuan. Maaf Mas. Janji kita kan cuma berdua ya. Sebaiknya dia nggak usah ikut deh. Suruh nunggu aja di lobi. Atau di kamar yang udah Mas pesan. Mungkin. Enggak usah ikut kita. Soalnya saya merasa gimana gitu ya. Kalau ada perempuan seperti dia di samping saya. Kataku kepada pria di sampingnya. Sengaja mengusir Bening agar tak ikut menyaksikan apapun yang terjadi nanti. Maaf Mbak. Bening ini kekasih saya. Jadi dia harus mendampingi saya. Maaf ya. Kekasih. Mungkin maksudnya pasangan mesum ya. Kekasih selama di booking kali. Sudahlah. Sudah kepalang basah. Aku tak perlu malu. Toh dia juga kepergok olehku sedang di booking orang. Tapi, kok aku kesal banget ya? Ngapain sih kamu ikut ke sini? Ikut campur saja urusan orang. Oh. Mau mastiin apakah perempuan di dalam sana itu teman seprofesi kamu? Gitu ya? Sesama pelakor harus saling melindungi, iya kan? Dasar pelakor, sinisku menahan geram.
Maaf Mbak, tolong jaga bahasanya ya kepada Bening. Kalau bicara yang sopan. Pria tampan di sampingnya mendelik tajam. Kok malah dia yang tersinggung? Kenapa? Padahal Bening terlihat biasa saja. Tenang Mas. Enggak usah diambil hati. Mbak Ambar memang mulutnya sudah busuk dari sononya. Harap maklum ya. Dan sepertinya bukan hanya mulut atasnya saja yang busuk. Mungkin mulut bawahnya juga jauh lebih busuk. Makanya suaminya mencari mulut yak lain. Iya kan? Lelaki mana coba yang tahan makek mulut busuk Mas? Sinisnya dengan nada begitu tenang. Tapi menusuk tajam. Kamu, jaga ya mulut kamu. Teriakku mengejarnya. Tapi segera dihentikan oleh pegawai hotel. Ini jadi enggak Mbak. Sergahnya dengan wajah makin gusar. Jadi Mas, ya udah. Kita labrak sekarang. Sahutku terpaksa mengalah. Mas Elang, coba telepon Mbak Nuri dulu. Siapa tahu bukan dia yang di dalam itu. Kita enggak boleh gerebek orang sembarangan kan. Kata Bening menunda lagi. Aku makin kesal saja dibuatnya. Iya Ning, aku coba telepon Mbak Nuri dulu. Pria tampan yang ternyata bernama Elang itu menurut. Ayo dong. Langsung kita grebek aja. Ngapain telepon-telepon lagi? Buang waktu tahu enggak? Sergahku menghentikannya. Sabar ya Mbak. Benar kata Bening. Siapa tahu bukan kakak saya yang di dalam itu. Saya harus memastikan dulu. Mas Elang bertahan. Aku terpaksa mengalah lagi. Pria itu mengutak-atik ponselnya. Lalu mendekatkan benda itu ke telinganya. Maaf Mbak, aku baru nelpon sekarang. Mbak Nuri udah sampai di Tawang Sari kan? Sekarang lagi di mana? Tanyanya melalui benda pipih itu. Kamu aneh. Aku udah pulang beberapa hari ke Tawang. Baru sekarang kamu nanya. Mau apa? Mau nyogok Mbak biar ngedukung hubunganmu dengan perempuan itu? Enggak akan. Wes, enggak usah telepon-telepon kalau enggak penting. Aku sibuk. Hari ini Masmu minta ditemani makan siang. Mbak lagi ada di kantornya nih. Lagi nunggu dia keluar. Itu dia udah keluar. Wes, tak pateni HP-ne. Kami semua saling tatap. Kenapa mbaknya Mas Elang bilang dia ada di kantor suaminya? Kalau iya, lalu siapa yang bersama Mas Wisnu di dalam sana? Ini sungguh tak masuk akal. Jelas-jelas aku membaca chat mereka tadi malam. Alamat yang tertulis di situ juga jelas. Kenapa sih ini? Kepalaku jadi sakit tiba-tiba. Memikirkan Bening yang tiba-tiba berubah makin cantik saja aku sudah mumet. Tambah lagi dengan kebingungan ini. Mbak dengar sendiri kan? Kalau mbak saya sedang ada di kantor mas saya, suaminya. Sudah saya bilang tadi, mbak salah orang. Mbak Nuri itu memang orangnya ketus. Bahasanya kasar. Mulutnya juga enggak ada sopan-sopannya. Tapi saya yakin, untuk selingkuh dengan suami orang itu tak mungkin. Lagi pula dari mana jalannya dia kenal dengan suami mbak. Kakak saya itu tinggal di Tawang Sari. Jauh dari sini, kata Elang terlihat sangat tersinggung. Aku terdiam. Untung Bening mengingatkanku untuk nelpon Mbak Nuri dulu. Kalau tidak, bisa berabe semuanya. Maaf ya Mbak, lain kali jangan diulang. Kami permisi. Pamit. Pria itu menggamit lengan Bening, lalu bersiap meninggalkanku. Tunggu, teriakku menghentikan keduanya. Apalagi Mbak? Mas Elang yang menjawab. Sedangkan Bening hanya menatapku lekat. Tatapan yang aku tak paham apa maknanya. Yang aku tangkap Bening sepertinya tahu sesuatu tetapi dia tak mau bicara. Jangan-jangan dia merasa bersyukur dan nyumpahi aku karena diselingkuhi oleh Mas Wisnu. Malunya aku. Dulu saja aku koar-koar saat menyuruh Sigit kawin lagi. Tak kupikirkan sedikit pun perasaannya selaku istri sah. Sekarang aku mengalami hal yang sama. Suamiku selingkuh dengan perempuan lain. Ternyata begini rasa sakitnya. Tapi aku tak boleh terlihat menderita di depan Bening. Gengsi. Pura-pura saja aku tak butuh lagi sama Mas Wisnu. Biar Bening mengira aku tak menderita. Iya kan? Saya tetap tak percaya. Saya juga tak terima Mas Elang menuduh saya memfitnah. Karena jelas-jelas saya baca chat mereka. Sebenarnya ya, saya itu enggak peduli kalaupun suami saya selingkuh. Enggak penting. Saya cuma mau bukti saja. Agar ada alasan saya untuk mendepak dia, dustaku. Bening mengernyitkan kening dengan kencang.
seperti tak percaya dengan kalimatku. Biarin saja, yang penting aku tak terlihat lemah di matanya. Pokoknya, kita harus melanjutkan penggerebekan ini. Saya yakin perempuan di dalam sana adalah perempuan yang bernama Nuri. Kakak Mas Elang, kita tangkap basah mereka untuk membuktikan. Kataku lagi semakin memaksa. Mas Elang menoleh kepada Bening, seolah minta pendapat. Gila kan? Bahkan untuk memutuskan hal ini saja dia harus minta pendapat Bening. Seolah-olah Bening begitu istimewa baginya. Padahal perempuan itu hanya cewek bookingannya. Ya sudah, kalau Mbak Ambar yakin banget mereka ada di kamar ini, kita gerebek saja. Bening memutuskan. Sebenarnya aku kesal sekali. Kenapa mesti dia yang memutuskan? Kenapa bukan Mas Lang saja? Tapi terpaksa ku tahan kesal yang kian membatu ini. Awas saja kalau nanti ada kesempatan. Ku balas dia. Aku juga harus tahu alamatnya. Biar nanti aku adukan sama ibu dan Sekar. Biar mampus dia dikeroyok sama ibu dan Sekar karena sudah nipu kami. Katanya mau cabut gugatan atas Sigit dan Yosa. Tapi sampai sekarang enggak ada. Awas kau Bening. Setelah urusan Mas Wisnu selesai, akan kuurus kau. Kalau begitu kita ketuk pintunya ya, Mas, Mbak. Pegawai hotel mulai terlihat tak sabaran. Tangannya sudah terangkat hendak mengetuk. Jangan, teriakku mengagetkan mereka semua. Apalagi Mbak? Tanya Mas Elang kebingungan. Mas punya kunci duplikat toh. Jangan diketuk. Kalau diketuk, itu namanya bukan menggerebek, tapi bertamu. Ayo, buka pintunya langsung pakai kunci serep itu. Pelan-pelan. Jangan sampai mereka curiga di dalam. Perintahku. Kasihan Mbak, kalau misalnya mereka lagi enggak pakai baju kan, enggak enak. Biarin, ketusku. Kali ini aku tak mau tanggung-tanggung lagi. Sudah kepalang basah. Biarin nyungsep sekalian. Tidak peduli Mas Elang bakal malu melihat kakaknya telonjang di depan matanya. Kalau Mas Wisnu yang dilihati orang anunya, biarin juga. Enak saja dia sudah mengkhianati aku. Entah sudah berapa lama. Sakit hatiku. Ditambah lagi rasa malu sama Bening. Tapi, aku tidak mau terlihat lemah di depan perempuan udik itu. Baik, kalau begitu kita buka ya, Mbak. Pegawai hotel bersiap-siap membuka pintu. Aku menahan nafas. Entah kenapa. Aku masih juga berharap agar bukan Mas Wisnu yang di dalam sana. Aku berharap ada keajaiban. Tiba-tiba kamar ini kosong. Tak ada penghuninya. Aku masih sangat berharap. Suamiku setia. Saya dorong pintunya. Kalian langsung bergerak masuk ya, kata pegawai memberi komando. 1, 2, 3. Aku, Mas Elang dan Bening serentak menyerbu masuk. Astagfirullah. Mas Wisnu. Dan kamu, Sekar. Aku ambruk, terduduk dan membeku di lantai kamar. Bersambung.